Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Islam, kitab yang membahas tentang berbagai macam keutamaan Islam. Keutamaan Islam sebagai agama, keutamaan kaum muslimin, yakni para pemeluk Islam. Ini termasuk di antara yang dibicarakan di dalam pembahasan dari kitab Fadlul Islam ini. Dan kita telah sampaikan pada pembahasan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, bab yang pertama, atau kita sedang masuk dalam bab yang pertama, itu bab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Beliau bawakan ayat pertama adalah firman Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan dan telah aku cukupkan nikmat kalian. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan telah aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ayat ini secara singkat, sebagaimana telah kita sampaikan, keutamaan yang pertama memberikan penjelasan tentang keutamaan Islam dari sisi yaitu sumber Islam yang Allah telah sempurnakan. Ini Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelasiman dari kesempurnaan Islam, maka cukuplah Islam bagi kita untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita yang tidak membutuhkan lagi yang lain. Dan Islam tidak lagi membutuhkan kurang, tambahan dan pengurangan. Cukuplah apa yang telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terlebih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan pula dalam beberapa hadisnya. Alhamdulillah. Di antaranya Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum." Tidak tersisa lagi sesuatu pun yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah diterangkan kepada kalian. Begitulah Nabi kita telah bersabda kepada kita. Orang yang meyakini sabda Nabi ini, dia akan mencukupkan hidupnya dengan mengambil panduan dari Islam. Sangat lebih daripada cukup. Sempurna, tamam. Islam yang kamil, yang syamil, Islam yang sempurna, yang mencakup segala-galanya. Ini telah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Yang kedua, singkatnya, yakni keridhaan Allah kepada ahlul Islam. Keridhaan Allah kepada ahlul Islam. Ahlul Islam dengan makna pada setiap umat, setiap nabi
Ini orang-orang yang mereka mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nabi itu datang dengan membawa ajaran Islam dan mereka adalah setiap nabi adalah muslim dan mengajak kepada Islam, sehingga setiap orang mereka beriman dan mengikuti nabi adalah muslim sebagaimana telah kita sampaikan dalam pembahasan yang lalu. Sehingga setiap nabi diantaranya Allah menegaskan seperti Nabiullah Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabiullah Musa mengatakan, alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian orang muslim. Kemudian Nabiullah Ibrahim mewasiatkan pada anak cucunya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan buat kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Sehingga semua nabi dan rasul adalah muslimin. Dan mereka membawa dakwah yang sama, akar dakwah yang sama, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang kami utus sebelum kau ya Rasulullah SAW, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya itu bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali diriku. Sehingga semua nabi mendakwakan kalimat tauhid ini. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama yang telah kita lewati, dan keridhaan Allah hanya kepada Islam. Yang kedua maknanya adalah ini keridhaan Allah hanya kepada Islam, ahlul Islam di zaman setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka hanya orang-orang yang mereka mengimani Rasulullah SAW menjadi seorang muslim, itulah yang mereka yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Orang yang mereka dulunya Yahudi atau Nasrani, yang merasa beriman kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa, hanya akan Allah ridhai ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka mengimani Rasulullah SAW. Yang Rasul tegaskan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang nabi dan rasul, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengar kerasulanku, lalu sampai matinya dia tidak beriman kepadaku, kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Sehingga di antara keistimewaan Islam tadi dari ayat tersebut, secara masdarnya, secara sumbernya Allah telah sempurnakan agama ini. Ini adalah keutamaan besar. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan selain apa yang telah diajarkan Allah dari kitab dan sunnah. Yang kedua, bahwasanya keridhaan Allah hanya kepada ahlul Islam, para pemeluk Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ini telah kita bahas. Kita hanya sekedar sedikit mengingat kembali. Sekarang ayat yang kedua yang beliau bawakan dalam bab yang pertama ini adalah firman Allah SWT, qul ya ayyuhan nas
in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, seandainya kalian masih berada dalam keraguan, seandainya kalian masih ragu terhadap agamaku ini, fala a'budul ladzina ta'budun min dunillah, maka aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum, akan tapi aku hanya akan menyembah Allah yang telah mewafatkan, mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan Allah agar menjadi orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat yang dibawakan. Yang ayat ini memiliki poin-poin penting yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang pertama dari kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia, menunjukkan bahwasanya risalah ini adalah risalah yang ditujukan untuk seluruh manusia. Risalah yang alamiah. Agama yang diperuntukkan untuk seluruh alam. Sebagaimana ada banyak ayat yang Allah telah sebutkan berkaitan dengan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi satu di antara yang membedakan antara risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan risalah nabi-nabi sebelumnya, bahwa risalah ini risalah yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, tidak terikat lagi dengan wilayah-wilayah. Tapi semua manusia, semuanya tercakup dalam seruan risalah ini. Sehingga seruan adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan Allah telah menjelaskan tentang kerasulan Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Seperti diantaranya dalam ayat Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Allah tegaskan, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku inilah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku inilah utusan Allah untuk kalian semuanya. Sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia secara keseluruhan bahwa beliau adalah utusan untuk seluruh para manusia. Bukan untuk kaum tertentu. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, mereka hanya untuk kaum tertentu, wilayah tertentu. Sehingga satu zaman terkadang ada lebih daripada satu nabi. Dan Nabi sendiri yang mengatakan diantaranya bahwasanya diistimewakan aku oleh Allah SWT di antara nabi-nabi yang lainnya dengan beberapa hal. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberikan kepadaku 5 hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang nabi pun sebelumku. Apa 5 hal itu? 1. Nusirtu biru'b masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ditanamkan di hatinya para musuh sebulan perjalanan. Artinya, di antara keistimewaan Nabi, musuh itu dibuat Allah gentar, ada rasa ketakutan ketika mendengar bahwa Nabi akan masuk ke wilayah tersebut. Dan ini tentu adalah modal kemenangan yang besar.
menyimpang, syahwat perut dan kemaluan, dan hawa nafsu yang menyesatkan di tengah-tengah fitnah. Syahwat dan syubhat. Inilah dua hal yang akan menghancurkan manusia. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ini wanita, syahwat seksual secara umum. Ini akan menyeret manusia keluar dari jalan Allah Ta'ala, menyeret manusia dari bersikap lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah sangat dahsyatnya fitnah syahwat ini, sehingga setiap hari kita mendengar bagaimana manusia bertikai gara-gara syahwat dunia ini. Kekuasaan, harta, misalnya pemicunya semuanya dunia. Bagaimana manusia mereka berebut dunia, lalu tidak mengindahkan sama sekali agama, lalu sama sekali tidak mengindahkan agama. Ini fitnah syahwat, sehingga manusia mereka hidupnya terseret hanya untuk mengejar dunia yang akan mereka tinggalkan. Dunia akan mereka tinggalkan. Kemudian fitnah syubhat ini yang jauh lebih mengerikan. Al-bidah wa syubhat, bid'ah dan syubhat. Ini yang lebih dicintai iblis dibandingkan dengan yakni syahwat. Maka dikatakan oleh seorang salaf, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Bid'ah itu susah untuk ditaubati. Bid'ah itu kemungkinan ditaubatinya kecil. Kenapa? Karena orang yang mereka tenggelam dalam syubhat, dalam bid'ah ini, dia sangka dirinya di atas kebenaran. Dia sangka dirinya di atas ini al-haq. Sehingga dia pun yakin dan pede dan merasa dia adalah di atas kebenaran. Ini orang terkena syubhat, tenggelam dalam bid'ah. Sehingga ini lebih langgeng sesatnya dibandingkan dengan orang mereka tenggelam maksiat. Sedangkan kemaksiatan itu lebih gampang untuk bertobat. Artinya orang menyadari betul maksiat itu adalah penyimpangan, walaupun juga usah bertobat, tetapi kemungkinan bertobatnya lebih besar dibandingkan dengan bid'ah. Seorang muslim yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya itu, mereka akan selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat ini. Karena Al-Quran mengobati dua penyakit ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Dan kami turunkan Al-Quran ini yang Al-Quran merupakan syifaa'un. Syifaa'un lima fis sudur dalam ayat yang lainnya. Obat bagi penyakit hati. Penyakit hati tersimpulkan dalam dua penyakit besar, yaitu syahwat dan syubhat. Orang yang mereka betul membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, lalu mengikuti bimbingan Al-Quran, dia akan selamat dari berbagai macam ini fitnah-fitnah syahwat dan fitnah-fitnah syubhat yang dua-duanya merupakan jaring-jaring syaitan untuk menjerat manusia sehingga mereka hancur dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, faedah dari ayat tersebut bahwa seorang muslim yang benar-benar dia mengikuti bimbingan Islam, petunjuk Islam, Allah akan berikan keteguhan. Allah akan berikan as-sabat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan, meneguhkan orang-orang mukmin
dalam kehidupan dunia mereka dan di akhirat mereka. Manusia yang paling sempurna dalam berpegang teguh dengan petunjuk Allah adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling teguh, yang paling sabar, yang paling teguh. Lihatlah bagaimana sifat terjang Nabi. Dari awal dakwah di Mekah selama 13 tahun, berlanjut di Madinah 10 tahun, bagaimana sabatnya, bagaimana teguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah badai penghancuran terhadap pribadi dan dakwah Nabi. Allah teguhkan Rasulullah SAW di tengah-tengah ombak-ombak besar untuk menghancurkan ini dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana keteguhan Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling berpegang teguh dengan Islam setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Allah berikan keteguhan pula Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bagaimana saat manusia meragukan Isra dan Mi'rajnya Nabi, Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling membenarkan. Bagaimana manusia mereka goncang di saat wafatnya Rasulullah SAW, maka Abu Bakar Siddiq orang yang paling teguh, yang paling sempurna keteguhannya dari wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana bahkan Umar sempat protes di Perjanjian Hudaybiyah tentang kandungan isi Perjanjian Hudaybiyah. Tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq Allah teguhkan di saat itu. Sehingga orang yang paling berpegang teguh dengan Islam, orang yang paling Allah berikan keteguhan. Sehingga semakin orang sempurna mewujudkan agama ini, semakin Allah berikan keteguhan. Maka para sahabat Nabi secara umum, manusia yang paling berpegang teguh dengan ajaran agama yang diajarkan Rasulullah SAW, dan beliau adalah dan para sahabat-sahabat Nabi ada orang yang paling teguh, paling tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat ketika ini mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan-siksaan, katakanlah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak pernah sepi daripada siksaan-siksaan orang-orang Quraisy. Tapi Allah berikan keteguhan, Allah teguhkan mereka. Ini semuanya adalah karena disebabkan karena mereka betul-betul berinteraksi aktif. Mereka betul-betul bagaimana berpegang teguh dengan ajaran agama ini. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, seandainya mereka itu melaksanakan apa yang diajarkan Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adu lakana khairan lahum wa syadda tasbitan. Seandainya mereka itu melaksanakan apa yang dinasihatkan Allah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu akan berakibat baik bagi mereka dan akan memberikan keteguhan dalam kehidupan mereka. Yang paling tenang, yang paling kokoh, yang paling sabar di tengah-tengah goncangan-goncangan dahsyat adalah orang yang paling selama ini mereka melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam. Maka tidak ada keraguan, tidak syak kata dalam ayat tersebut. Orang-orang mereka, Nabi katakan, in kuntum fi syakkin min dini, seorang muslim akan dibersihkan Allah dari penyakit syak keraguan. Dia akan diteguhkan oleh Allah SWT di atas agamanya, disebabkan karena betul-betul mereka ini berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Maka dia sifat, lihatlah
sifat orang-orang yang mereka melaksanakan menerima Islam dengan benar. Lihatlah perkataan Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius. Ketika Heraklius bertanya tentang pengikut Muhammad, pengikut orang yang mengaku Nabi ini, apakah pengikutnya itu mereka setelah masuk Islam lalu ada yang murtad, lalu mereka sama murtad karena kecewa, karena nggak puas, kecele? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Bahkan mereka begitu menerima, semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh. Maka Heraklius tahu itulah iman ketika telah masuk ke relung-relung hatinya manusia. Dia akan merasakan nikmatnya iman dan merasakan keteguhan dan mendapatkan keteguhan dengan imannya itu. Itu sifat pengikut para nabi zaman dulu kala. Sehingga orang paling berpegang teguh dengan agamanya, Allah akan berikan keteguhan dalam hidupnya. Sabat, kekokohan, keteguhan. Oleh karena itulah, demikian pula kita. Kenapa kita ini sering dibingungkan dengan fitnah, diguncang dengan suasana yang ada, sering kemudian kita mengalami futur, kemudian kita ini gampang meninggalkan atau sangat rapuh agama kita, karena kita kurangnya berpegang teguh dengan Islam. Kurangnya berpegang teguh dengan Islam. Banyak yang tidak beres dari pelaksanaan agama kita. Sehingga begitu ada goncangan sedikit akan mengalami pudar, akan mengalami kehancuran, akan mengalami mara bahaya, tidak memiliki keteguhan, rontok, runtuh, tumbang, tidak memiliki kekokohan. Ini karena dia kurang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan dalam agama. Maka semakin seorang itu memiliki pelaksanaan agama yang semakin sempurna, semakin Allah berikan keteguhan dalam agamanya tersebut. Inilah di antara beberapa faedah ayat dalam ayat tersebut, sehingga ayat ini bahkan oleh beliau, di antara keutamaan Islam adalah Islam ini adalah rahmatan lil alamin, Islam ini rahmat bagi seluruh alam, risalahnya risalah alamiah, risalah untuk dunia. Kemudian istimewa Islam adalah ada pada tauhidnya itu, yang tauhid itu akan kemudian berdampak dalam seluruh kehidupan kita, akhlak kita, muamalah kita. Kemudian seorang muslim yang betul-betul mereka berpegang teguh dengan agamanya, mereka akan jauh diselamatkan Allah dari penyakit syahwat dan syubhat, dua penyakit yang akan mengguncang dan menghancurkan kehidupan seseorang atau seorang muslim. Dan yang keempat, bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang mereka betul memegang Islam, Allah akan berikan keteguhan. Semakin dia kuat memegang Islam, semakin dia Allah berikan keteguhan. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Allah akan berikan keteguhan dia di dunia dan di akhirat, sehingga dia di dunia dia istiqamah, teguh di atas agamanya, menjelang kematiannya dia teguh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia dimudahkan Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di alam barzahnya dimudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dan dia diteguhkan meniti sirat ketika Allah bentangkan sirat di atas mulut jahanam. Ini semuanya keteguhan yang Allah berikan kepada orang yang betul-betul mereka berpegang dalam Islam, kepada Islam. Para pengusaha ini yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Fadlul Islam ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan faedah kepada kita dari pembahasan-pembahasan yang kita sampaikan dari kitabnya para ulama kita ini. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Bismillah, ada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema, Ustadz.
Bagaimana hukumnya bila teman kita bekerja menjadi pengasuh? Teman itu digaji dari ibu yang mencari uangnya dengan cara yang haram, Ustadz. Apakah teman kita juga mendapatkan gaji uang haram tersebut, Ustadz, karena dia tahu majikannya mencari uang dengan cara yang haram? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia sudah tahu majikannya mencari uang dengan cara haram, hendaklah dia tidak masuk ke situ. Tidak menjadi pekerja dia. Agar dia terhindar dari pendapatan yang haram, dari uang asalnya haram. Walaupun boleh jadi dia kalau tidak tahu ya nggak ada masalah. Dia bekerja mendapatkan upah. Yang haram adalah orang yang mereka mendapatkan uangnya tersebut. Tetapi kalau dia tahu persis bahwa tempat dia bekerja itu adalah pendapatannya haram, hendaklah dia keluar. Cari yang barokah, cari yang pendapatannya halal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika seorang anak menginfakkan hartanya atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, akankah mereka mendapatkan pahala, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan pahala, anak telah berbuat baik kepada orang tua, telah berbuat baik kepada orang lain yang orang tua, dia mendapatkan pahala atas kebaikannya itu. Dan sedekahnya atas nama orang tua yang jelas atas nama orang tua, dan dia pun tetap mendapatkan pahala karena dia telah berbuat baik kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakumullah khair, Ustadz, cukup. Ya, semoga manfaat sekalian. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.